Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah SWT dimanapun kalian berada. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang hukum bacaan wakaf dan wasol. Nah, sambil kalian melihat video ini, kalian bisa juga menyimak buku prakteknya di halaman 95. Nah, sebelum lanjut hukum bacaan wakaf dan wasol, apa yang kalian ketahui tentang wakaf dan wasol? Ya, tanda berhenti. Wakaf ya, kalau wasol menyambung atau dilanjutkan seperti itu. Nah, sudah dibuka bukunya. Yang pertama kita akan mempelajari apa pengertian dari wakaf. Nah, pengertian wakaf yaitu secara bahasa artinya menahan, dan secara istilah berhenti pada saat membaca Al-Quran, baik di akhir ayat maupun di tengah ayat, dan disertai dengan bernafas. Itu. Selanjutnya, setelah kita tahu pengertian wakaf, kita membahas tentang apa saja hukum wakaf. Hukum wakaf ada 4. Yang pertama yaitu wakaf tam. Wakaf tam adalah berhenti pada kalimat sempurna yang tidak ada kaitannya dengan kalimat sesudah maupun sebelumnya, baik lafal maupun maknanya. Contoh, seorang qari berhenti pada akhir ayat surah Al-Baqarah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, itu tadi contoh dari wakaf tam ya. Selanjutnya ada wakaf kafi. Wakaf kafi adalah berhenti pada kalimat sesudah dan sebelumnya tidak berkaitan dari segi lafal tetapi berkaitan dari segi makna. Contoh, seorang qari berhenti pada akhir ayat surah Al-Baqarah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Karena sesudahnya lafal tersebut adalah khotamul ala qulubihim, yaitu apa? Berkaitan dengan keadaan orang-orang kafir yang ada kaitannya dari segi makna. Jadi ayat tersebut itu berkaitan dengan lafal sesudahnya, yaitu khotamullah ala qulubihim. Menyambung dari apanya? Berkaitan dari segi maknanya. Sama, menyambung gitu ya. Tidak berbeda. Itu wakaf apa tadi? Wakaf kafi. Tadi sudah wakaf tam, wakaf kafi. Selanjutnya ada wakaf hasan. Nah, wakaf hasan adalah wakaf pada lafal yang dipandang baik tetapi tidak baik bila memulai dari lafal sesudahnya, karena lafal sesudahnya masih berhubungan secara lafal dan makna dengan lafal yang diwakafkan tersebut. Tadi yang wakaf kafi berhubungan dengan maknanya, ya kan? Sekarang ini berhubungan dengan lafalnya dan juga maknanya juga. Contoh, wakaf hasan pada pertengahan ayat. Ada pertengahan ayat, ada juga akhir ayat. Kalau pertengahan ayat misal ada lafaz Alhamdulillah. Nah, ini nggak boleh. Harusnya seperti apa? Dilanjutkan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, seperti itu ya. Karena kenapa kok tidak boleh? Karena itu tadi, karena masih berhubungan dengan lafal selanjutnya seperti itu. Selanjutnya ada yang contohnya pada akhir ayat wakaf hasan. Misal ada lafal innal insana lafi khusrin. Nah, itu kan selanjutnya apa? Illal ladzina amanu. Nah, seharusnya diteruskan. Karena kenapa? Karena masih berhubungan dengan lafal sesudahnya seperti itu. Secara lafalnya ya, juga secara maknanya juga. Terus
Itu tadi wakaf hasan ya. Selanjutnya wakaf qobi. Yang terakhir, wakaf qobi adalah berhenti pada kalimat yang memberi makna tidak baik karena susunan kalimatnya tidak sempurna serta masih berkaitan dengan kalimat sesudah dan sebelumnya. Contoh, wakaf pada lafal kata bismi dari lafal bismillah. Nah, ini tidak boleh hanya bismi gitu, nggak boleh. Harus dilanjutkan kata bismillah seperti itu karena masih berhubungan maknanya kan dengan menyebut nama Allah. Tidak bisa hanya bismi, jadi artinya dengan menyebut. Nah, maksudnya dengan menyebut siapa seperti itu ya. Terus ada lagi pada lafal wa ma min ilahin dari lafal wa ma min ilahin illallah. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya diteruskan wa ma min ilahin illallah karena masih masih berkaitan dengan kalimat sesudah dan sebelumnya seperti itu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tanda-tandanya wakaf. Nah, tanda-tandanya wakaf yang kita pelajari di kelas 5 ini itu ada 7. Yang pertama ada wakaf lazim. Nah, wakaf lazim itu tandanya seperti apa? Nah, ditandai dengan mem kecil ini ya kan? Nah, artinya harus berhenti. Nah, seperti ini. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'adzaqahumullahul khizya fil hayatid dunya wal 'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Nah, seperti itu. Harus berhenti kalau ada tanda seperti ini. Namanya wakaf lazim. Selanjutnya ada al-waqfu aula. Al-waqfu aula adalah tandanya qaf sama lam seperti ini. Ini namanya al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wal ahim. Nah, jadi ketika ada qaf lam seperti ini harus berhenti. Seperti itu. Selanjutnya tandanya wakaf. Nah, ada wakaf jaiz. Wakaf jaiz ini berupa apa tandanya? Jim. Nah, seperti ini ya. Artinya boleh berhenti, boleh diteruskan atau wasol. Nah, contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tadi pesannya berhenti. Karena boleh berhenti, boleh diteruskan. Jadi kalau kalian masih kuat nafasnya, boleh diteruskan. Kalau tidak kuat, hanya sampai di sini saja ya. Seperti itu. Itu tadi wakaf jaiz berupa tandanya jim. Selanjutnya ada mu'anaqah. Nah, mu'anaqah tandanya seperti ini, ada titik 3 di atas, ada 2 ya. Nah, ini namanya mu'anaqah. Ada titik 3 2. Artinya boleh berhenti pada salah satu tanda ini, tapi tidak boleh berhenti pada keduanya. Jadi kalian bisa memilih, bisa berhenti di sini, bisa berhenti di sini. Tetapi kebanyakan kita berhenti di belakang seperti itu. Misal contoh Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini busanya berhentinya di titik 3 yang belakang seperti itu. Nanti kalau kalian tidak kuat, boleh di titik 3 yang depan. Tetapi tidak boleh berhenti pada keduanya seperti itu ya, harus milih salah satu. Selanjutnya ada al-waslu aula. Al-waslu aula tandanya yaitu short lam. Artinya lebih baik wasol atau lanjut ya, nggak boleh berhenti, lebih baik seperti itu. Kalau tidak kuat baru nggak boleh berhenti, tapi lebih baik wasol. Misal contoh Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawud dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Al-akhir. Nah, di sini ada tanda short lam. Nah, boleh harus lebih baik wasol seperti itu. Tapi kalau tidak kuat, boleh baru kalian bisa berhenti atau bisa diulangi ke ayat sebelumnya seperti itu.
Selanjutnya ada tanda wakaf yang nomor 6 yaitu adamul waqfi. Adamul waqfi tandanya berupa lam. Lam kecil itu di atas, artinya apa? Dilarang wakaf. Jadi kalian dilarang berhenti kecuali apa? Di akhir ayat seperti itu. Misal contoh Bismillahirrahmanirrahim. Ujibud da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Seperti itu. Jadi apa? Kalau ada tanda seperti ini apa? Dilarang wakaf. Kecuali kalau kalian tidak kuat nafasnya, boleh diulangi dari ayat sebelumnya terus dilanjutkan lagi ayat berikutnya seperti itu. Itu tadi namanya apa? Adamul waqfi yang tandanya lam kecil seperti itu. Dan yang terakhir saktah. Nah, saktah tandanya tulisannya saktah seperti itu, kecil di atas gitu ya, di atas ayat seperti ini namanya saktah. Artinya apa? Berhenti sejenak, tidak boleh ambil nafas. Jadi hanya berhenti saja tanpa ambil nafas ya. Nah, di dalam Al-Quran itu hanya ada 4 saktah. Nah, yaitu di surat Al-Kahfi, Yasin, Al-Qiyamah, sama Al-Mutaffifin. Saya kasih contoh satu ya, di surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima al-akhir. Nah, seperti itu. Jadi ketika setelah iwaja tadi pesannya hanya apa? Berhenti tetapi tidak ambil nafas seperti itu. Tetapi di sini tadi kok pesannya berhenti karena pesannya tidak kuat nafasnya. Jadi saya ulangi dari kata ala. Tadi saya berhentinya dari al-kitabah, saya ulangi dari ala abdil kitabah. Yang penting apa? Tetap bisa lanjut seperti itu. Tetapi kalau kalian sudah kuat nafasnya boleh dilanjutkan seperti itu tadi. Dan jangan lupa ketika ada saktah, bagaimana kalian harus berhenti sejenak dan tidak boleh ambil nafas, baru langsung qayyimah itu dilanjutkan. Coba contoh lain dari surat Yasin gitu ya. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hada al-akhirnya seperti itu. Jadi kalau ada saktah harus berhenti sejenak, tetapi ingat tidak boleh ambil nafas. Habis itu dilanjutkan seperti itu. Nah, itu tadi tanda-tanda wakaf yang sudah kita pelajari ada 7 ya. Ingat-ingat, belajar lagi di rumah. Dan selanjutnya yang terakhir itu tentang pengertian wasol. Apa itu wasol? Yaitu secara bahasa artinya menyambung, disambungkan ya. Secara istilah, bacaan Al-Quran yang tidak boleh berhenti karena sebab-sebab tertentu kayak gitu. Itu yang wasol. Nah, tadi udah wakaf sama wasol seperti itu. Nah, ini pertemuan kita kali ini bahasanya tentang hukum wakaf dan wasol. Jika nanti masih ada yang ditanyakan, bisa japri busanya lewat WA ya. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya.